Salam. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah di mana saja Anda berada, renungan kali ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus kepada para murid-muridnya. Pertanyaan yang sama saat ini ditujukan kepada saudara-saudari sekalian. Siapakah Yesus menurut Anda dan saya dalam kehidupan harian kita? Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang usaha Yesus untuk menyingkap identitasnya di hadapan murid-muridnya. Yesus bertanya kepada para murid-muridnya mengenai siapa anak manusia. Pertanyaan tentang siapa anak manusia menyentuh pada titik pusat pergumulan orang Yahudi yang menantikan seorang pemimpin, seorang raja damai. Dan ada banyak jawaban. Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, seorang dari para nabi. Mendengar jawaban demikian, Yesus langsung mengarah kepada para muridnya, dan ia mengatakan, apa katamu, siapakah aku ini? Melalui pertanyaan ini, Yesus mau menguji iman para muridnya. Apakah benar-benar mereka percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai yang dinantikan? Di dalam bacaan Injil tadi, dalam ayatnya yang ke-16, Petrus tampil mewakili para murid. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus mencerminkan iman para murid. Hal ini dibenarkan oleh Yesus bahwa bukan manusia yang mengatakannya, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Dalam bagian ini jelas di ayat yang ke-17. Atas jawaban tersebut, dalam Injil Matius ayat yang ke-19, Petrus diberi tugas untuk memimpin umatnya.
menjadi batu karang tempat umat beriman mencari perlindungan agar tidak masuk dalam kebinasaan yang kekal. Dalam alam pikiran Yahudi, alam maut itu seperti lubang kubur yang menganga lebar, dan semua orang yang mati masuk dalam lubang kubur itu dan tidak bisa kembali. Dalam konteks itu, Yesus mengumpamakan Petrus sebagai batu karang yang besar yang menutup lubang kubur itu, sehingga alam maut tidak menguasai para pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan kuasa kemenangan atas maut kepada Petrus dan orang-orang yang mengakui Dia sebagai Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus juga memberikan otoritas untuk memenangkan orang lain agar mereka percaya kepada Dia, dan bersama-sama kita semua memperoleh kemenangan atas maut. Gereja sebagai alat yang kita pakai untuk memenangkan orang-orang di dunia ini agar mereka menjadi milik Kristus sebagai sakramen-sakramen yang kita terima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah di mana saja Anda berada, maka kita sebagai orang Katolik benar-benar meyakinkan iman kita akan Kristus, berani untuk mengikut Mesias Anak Allah yang hidup, dan berani untuk bersaksi kepada setiap orang, karena lubang maut telah ditutup oleh Petrus yang begitu tampil luar biasa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yesus dengan baik sesuai dengan imannya. Saudara-saudari, pertanyaan permenungan untuk kita semua pada renungan kali ini, seandainya umat non-Kristen bertanya kepada kita, siapa Yesus Kristus bagi kamu dan saya? Apakah kita sebagai pengikut Kristus dengan berani menjawab, Dialah Mesias Anak Allah yang hidup, atau diam begitu saja? Semoga demikian. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.